Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta rahmatnya lah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di kediaman Bapak Ahmadi dalam rangka Walimatul Safar, ya insyaallah Bapak Ahmadi akan melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan kita pengikutnya insyaallah tetap istiqamah mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ahmadi, yang saya hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Haji Ilham Khalid, yang saya hormati Bapak Selamat, yang saya hormati Bapak Haji Syahroni, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ustaz Hairudin, dan bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini izinkan saya membacakan tertib acara pada malam hari ini, yaitu Walimatus Safar Bapak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Ilham Khalid, Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang di. Alhamdulillahilladzi ja'ala baita masabatan lin-nasi wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Slamet yang kami muliakan, Bapak Tusaroni yang kami muliakan, kepada Bapak Ketua Masjid Al-Hilal yaitu Muhammad Syekh Muhammad Fakih Muharram Al-Bantani kami hormati, Bapak
Ustadz Ayunuddin kami hormati, mantan Gubernur Lampung Bapak Syahruddin kami hormati, juga Jenderal Sudirman kami hormati. Lagi komplit lagi Pak Ari, Pak Edi komplit lagi. Dan kepada semua tamu undangan Walimatul Safar Lil Umroh yang kami muliakan, dan paling khusus Mbak Ahmadi, kapan lima kali? Terus kita yang hadir Bapak sekalian, kita juga punya cerita bagaimana besok saya juga bisa berangkat. Mudah-mudahan yang hadir semua berangkat. Amin. Moga saat turunnya lanjutkan ceramahnya. Ini kan agak panjang Pak, insya Allah jam 12 selesainya. Ya bicara umroh ini karena sejarah kemanusiaan, sejarah alam semesta Pak. Sami-sami kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang paling banter insyaallah mangkat. Yang paling banter insyaallah rezekinya nambah. Yang paling banter bapak insyaallah rapi maning. Wah. Ibu-ibu madep bapak bingung. Aja ngono ngeri-ngeri Pak Dirman Baso itu ngeri Pak Dirman. Aja ngeri Pak Dirman enggak boleh. Jadi jangan siap begini. Kalau kita bicara umroh dan haji, sebetulnya ini masuk dimensi. Nah, haji umroh ini menapati nasib sejarah para nabi. Mulai Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad ini sejarahnya di dalam haji itu adalah napati nasib kehidupan mereka. Kita lihat dalam soal Anbiya ayat 30 sekalian. Awalam yarul ladina kafaru anas samawati wal ardu kana taratkan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir tidak perhatikan bahwasanya langit dan bumi itu dulunya bersatu? Fafataknahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Nah, ini nanti panjang lah. Bumi langit dulunya bersatu. Apa bahan-bahan sekalian? Lihat surah Hamim Sajadah 9 sampai 12. Tsummastawa ila sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah menyengaja menyempurnakan kejadian langit, yang langit itu ad-dukhan, berupa asap, hidrogen, helium dan partikel angkasa. Yang dikenal asap itu raksasa sekalian. Yang dikenal oleh ilmuwan modern abad 19, ya abad 17 itu namanya teori nebula oleh Immanuel Kant, dicuplik. Ini dari Quran. Quran bicara abad ke-7. Ilmuwan Eropa bicara abad ke-17. Kira-kira jauh nggak? Jauh. Bahwasanya partikel semesta itu adalah ad-dukhan Mas kalian, adalah asap nebula yang berputar ribuan tahun, jutaan tahun, sehingga di intinya semakin panas, semakin padat, semakin cepat putar. Karena tekan semakin lama maka terjadi ledakan. Maka fafataknahuma, kami pisahkan semesta alam itu dengan ledakan yang dahsyat yang dikenal dengan teori Big Bang. Nah, makanya orang haji ini menembus dimensi awal azali. Tapi tidak semua orang yang haji umroh dapat seperti ini. Kenapa? Hikmahnya masing-masing. Ada yang umroh cuma cerita belanja di sana harganya murah-murah, tumbas bakso 10 real. Wes gak usah tumbas bakso, bang bakal mereka mamut gitu. Ada rumah makan ini itu dan mau ceritanya. Ada yang cerita dia perjalanan traveling, dia ke Jeddah, dia cerita ke Tanim, ke Hudaybiyah dan sebagainya. Ada juga yang cerita ketika saya melihat Ka'bah, Pak Ustaz, hati saya sedih, teringat semua masalah. Bumi kita ini pijar kayak matahari juga. Lihat kalau gunung meletus, keluar lahar. Maka bumi kita ini juga demikian saja. Dia kabut gas, dia masih pijar kayak matahari. Berputar ribuan tahun, jutaan tahun menjadi dingin, lalu menjadi cairan yang berputar, lalu kemudian muncullah busa-busa yang putih, lalu kemudian busa putih itu menjadi tanah pertama kali di muka bumi adalah tanah yang ada di bawah Ka'bah. Maka saya bilang tadi orang haji ini asik. Dia masuk dimensi-dimensi masa lalu yang orang tidak paham. Kemudian tanah itu menjadi lebar. Wah,
ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha fi arba'ati ayyam. Lalu kami jadikan dataran dan gunung-gunung di atasnya. Lalu kami mengatur dengan keberkatan tumbuh-tumbuhannya. Lalu kemudian lautan sudah mulai terbentang luas, kemudian pulau-pulau benua sudah terjadi, Mas kalian. Tanah itu melebar, kemudian gempa tektonik, kemudian jadi benua dan pulau, termasuk Pulau Sumatera, Jaziratus Sumatera. Ini pengembangan tanah daripada bawah Ka'bah. Maka janjane Ka'bah itu udelnya bumi, Mas. Apa itu udel deh? Jadi kalau udel, Pak, jadi Ka'bah itu udelnya bumi. Dia di situ ada termasuk 0 derajat daripada magnet bumi, walaupun kutub utara selatan. Makanya Mbak Ahmad gak usah bingung. Nanti kalau awal linu-linu jebak, kemudian kok toh badannya sehat, jangan heran. Kenapa? Kita sedang interaksi dengan magnet bumi, Pak. Di bawah itu, makanya kalau kita mencoba, boleh bawa kompas yang manual, taruh di lantai Ka'bah, itu tidak bisa gerak jarumnya. Kenapa? Tersedot magnet yang ada di bawah Ka'bah. Luar biasa lah. Makanya kalau orang haji itu, Masya Allah, kalau dia lihat Quran, subhanallah. Ini bukan perjalanan sembarangan, perjalanan Pak Tilas ke Ramadan para anbiya, para mursalin. Nah, setelah Ka'bah ini kemudian setelah kemudian bumi ini sempurna, baru kemudian Allah turun ke Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam turunnya di Bukit Qasim di India, kemudian Siti Hawa di Jeddah. Mungkin teng Jeddah, Pak Ahmad begitu ya. Saya pakai Muharram juga ada ke Jeddah. Jeddah itu kata Jeddah. Jeddatun maknanya nenek. Artinya Jeddah itu kota nenek. Kenapa? Karena ibunda Hawa, nenek manusia, dimakamkan di Jeddah. Maka dikatakan Jeddah, itu kata Jaddatun Jeddah, kota nenek. Siti Hawa turunnya di, termasuk Ismail, satu keluarga haji umroh bareng-bareng. Makanya Nabi Ishaknya turunkan Bani Israel, Nabi Yakub itu juga pernah haji di sana, haji bersama Ibrahim. Nah, setelah haji kemudian Allah katakan, Wadin fintasi bil haji yatuka rijala wa ala qali dhumir yatina min kulli fajin amir. Ya Ibrahim, serukanlah, azankanlah, serulah pada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang pada kamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus karena jauhnya perjalanan. Mereka datang dari penjuru yang sangat jauh, min kulli fajin amir. Ibrahim bilang, ya Allah, bagaimana suara saya mau sampai di timur, barat, utara, selatan? Saya di lembah yang gak ada manusia deh ya Allah. Kata Allah, ya Ibrahim, kamu teriak saja, nanti yang nyampekan suara kamu ya saya. Akhirnya Ibrahim naik sebuah batu ke makam Ibrahim, nanti Muhammad ada tapak kaki beliau di situ. Dia mengatakan, hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membawa sebuah tempat ibadah Ka'bah, maka berhajilah kalian. Suara ini menggema ke seluruh dunia, baik di daratan, dautan, di pulau, di benua, dan di tempat yang terpencil, suara ini menggema. Maka orang yang paling bisa dengar ketika itu adalah bayi dalam kandungan ibunya, dan disangka dengan dalam mimpi-mimpi manusia seluruh dunia ketika itu. Dan sampai hari ini itu menggema juga suaranya. Maka hal ini, siapapun dia seorang muslim pasti rindu kepada Ka'bah, pasti dia pengen datang ke Ka'bah. Ini suara Ibrahim. Maka kalau orang sudah punya duitnya banyak, rukunnya banyak, tabungannya banyak, kebunnya luas, belum haji Pak, belum ada panggilan. Udah 5.000 tahun yang silam manggil ya. Awas, hati-hati Pak. Hati-hati yang sudah punya harta nggak haji, nunggu nih Pak. Hati-hati. Nah kemudian setelah panggilan haji dilaksanakan, baru kemudianlah manusia melaksanakan ibadah haji sampai Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan unik lagi sekalian, Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, Nabi Isa alaihissalam sudah mengabarkan kepada Bani Israel 500 tahun Rasul belum dilahirkan. Dia surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul Mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu. Ini isyarat kita kembali fitrah, kembali seperti bayi dilahirkan, dan itu gambaran di padang mahsyar.
Ketika dunia Allah kiamatkan manusia dengan di padang mahsyar yang demikian luasnya dan berbeda sistem waktunya, itu gambarannya adalah ketika kita sudah makan ihram, itu seperti dibalik dari kubur kita nanti. Digambarin waktu itu. Dan ketika Mbak Ahmad sudah masuk masjid, bismillah, itu aja kita jalan. Tuh masuk masjidnya nanti kepanjangan malah buatan apa bingung ya. Kemudian melihat Ka'bah, subhanallah, itu sudah kelihatan kiswah Ka'bah hitam, Mbak. Itu sudah mulai kita air mata keluar sendiri. Kok kalau tekan lagi ya Allah, Gusti Allah, kadang nyubit mimpi apa orang. Mulai Mbak, tangannya ngajar asal angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak ya, mulai keliling 7 kali. Jalan yang pertama 3 kali lekaran itu jalan-jalan lari kecil. Mulai saat ini mulai besok jalan subuh Mbak. Nah, jalan minimal itu ya 5 kilo lah. Nanti kalau hotelnya jalan 8 kilo kan, kempor. Karena untuk sa'i saja Pak itu hampir berapa meter tuh Pak Ustaz Fakih? 700 ya. Bolak-balik ping 7. Nah coba. Belum tawafnya Pak Eri. Repot coba. Pokoknya mulai besok pagi kurangi rokoknya, mampa. Tapi ngerokok jalan sana, penting ngerokok di sini. Yang biasa Bang Ali hisap ya Bang Ali hisap. Ya Mbak. Nah kemudian setelah kita selesai tawabah, kemudian sholat 2 rakaat, Fatihah, Qul ya al-kafirun di pertama, Fatihah, Qul di yang kedua. Kemudian banyak istighfar saja.